morning, spectators. Back again with me, Evelyn Antoinette, as today's news anchor who displays guaranteed and actual news. Viewers, there's a chemistry teacher who teaches at Severus Wanjambi High School who has the motivation to make chemistry books for learning at Severus Wanjambi High School. A teacher named Elizabeth Chahya Darmawan with a master's degree is a chemistry teacher at Severus Wanjambi High School who has a different learning technique, namely by using her students' mind to think critically, which can hone her students. Apart from that, Mrs. Elizabeth also created a book called Chemistry Gems, which consists of 3 volumes from each class and a chemical cluster book, which was made by Mrs. Elizabeth herself. This book has been in production for a long time and is used for students at Severus Wanjambi High School who do not understand chemistry. So, Mrs. Elizabeth made a book so her students could learn. Now, the book is in the chemistry laboratory and library at Severus Wanjambi High School. Okay viewers, now I am in the laboratorium Severus One High School. Now we are with chemistry teacher that production about the book that she produced. Let's go. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Owen Tan. Saya hari ini mau mewawancarai mengenai Ibu. Boleh perkenalkan diri, nama Ibu siapa? Namanya Elizabeth Chahya Darmawan, kimia desa Kesatu Sari Jambi, baca dari tahun 96 ya. Ini sangat lama ya Bu. Bagaimana motivasi Ibu membuat atau memproduksi buku-buku ini? Ini yang singkat ya? Ya, secara singkat Ya, saja. ini contohnya buku-buku yang Ibu tulis. Ini tulis bersama dengan siswa. Ini bla bla bla, bisa lihat di sini. Ini yang terakhir tentang proyek-proyek, dan ini bisa disuting ke sini. Seperti itu ya. Ini bukti bahwa menulis itu untuk kebermanfaatan bagi orang banyak ya. Karena dengan menulis kita meninggalkan jejak yang bermanfaat ya, khususnya pada pembelajaran kimia ya. Bagaimana kita mengedukasi murid, mengedukasi masyarakat pada umumnya ya, seperti itu. Dan menulis itu membuat orang yang tidak ketemu kita di tempat yang jauh, tidak ada batasan ruang waktu itu bisa membaca ide kita, menerapkan ide kita, dan dapat inspirasi dari intinya bermanfaat. Selanjutnya adalah sejak kapan sih Ibu memproduksi buku-buku yang beredukasi untuk para murid-muridnya? Iya, sejak kapan ya? Tapi sejak lama, karena memang dari dulu memang suka menulis, tetapi mulai dipublish dan beri-SPN itu tahun 2010 ya, dengan buku-buku kimia yang waktu itu belum kurikulum merdeka, sehingga itu meng-offer buku ini kepada murid. Tapi setelah kurikulum merdeka, karena berganti-ganti dan masih terus revisi, maka itu tidak meng-offer. Contohnya adalah seperti ini, itu tebal sekali, dan ini di format tidak dipelajari semua, makanya sedang menulis buku yang baru untuk kurikulum merdeka pada materi esensial. Jadi selama awalnya tahun 2010 kurang sudah menulis. Sudah sangat lama sekali ya. Bahkan sebelum saya lahir Ibu udah menciptakan buku yang sangat banyak. Buku-buku ini adalah penelitian Ibu atau sesuai dengan emang ilmu-ilmu yang Ibu miliki gitu? Seperti kan menulis buku itu ada background-nya, ada tujuannya, latar belakangnya. Contohnya kalau yang ini, yang dua ini adalah penelitian survei ya. Nah, Ibu tulis ini 2012, ini kayaknya nih 2012, ini 2009 atau 10 gitu, lupa. Nah, ini survei di lapangan, lalu kita tulis ya, dan ini sifatnya ke pengenalan kimia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari A sampai Z sampai praktikumnya ya. Ini kita mengenal kayu manis kerinci, yang kayu manisnya itu terbaik di dunia ya, untuk cinnamon purna, spesies cinnamon purna. Lalu ini adalah tentang pengalaman anak-anak belajar kimia. Terus ini puisi kimia yang ditulis dalam bentuk unsur-unsur, itu sifatnya seperti apa ya. Kalau yang ini project, itu berdasarkan eksperimen anak-anak waktu P5 kemarin. Terus yang lain ya, ini ada buku soal dan seterusnya, masih banyak lagi. Ini ya buku berdasarkan pengetahuan kimia. Memang guru kuliahnya kimia, jadi itu diterapkan ilmu untuk masyarakat, bukan ilmu untuk ilmu. Baik Bu, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga Ibu dapat melanjutkan produksi buku untuk bermanfaat untuk bagi SMA Severus 1 Jambi. Next, there is a man who has built several warehouses in Jambi and Palembang and built several houses in Jambi province with his own skills or self-taught. A 38-year-old man who is an architect and contractor has achieved success in building several warehouses in the province of Jambi and Batam, as well as several houses in Jambi which was said to be very successful. He studied autodidactically and carried out research according to his abilities, and because of his learning, he was finally able to build a house according to what he studied or go out into the field. This man has prepared the maximum amount of building materials, so the infrastructure development he has made has been successful and study continues. Selamat siang Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Anda di bidang konstruksi. Selamat siang, tentu saja saya senang bisa membantu. Silakan mulai pertanyaan. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama, siapa nama orang yang membangun gudang dan rumah ini? Nama saya Bintang, saya dalam suka manajemen proyek dan juga kepala perencanaan dalam dari perusahaan konstruksi.
Baik Pak Rudikan, kapan Anda pertama kali membangun gudang dan rumah dengan ukuran besar? Kami pertama kali membangun gudang dan rumah besar sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2009. Menarik, di mana lokasi pertama Anda membangun infrastruktur? Infrastruktur pertama kami berada di kawasan Hijrah di Kota Batam. Itu adalah proyek gudang yang mengoperasikan gas oksigen yang dimiliki oleh orang Singapura. Apakah ada lokasi lain di mana Anda membangun gudang dan rumah? Ya, kami telah membangun berbagai gudang dan rumah di Kota Batam dan Jambi. Apa saja material yang digunakan untuk memperkuat bangunan, baik itu gudang dan rumah? Kami menggunakan berbagai bahan konstruksi berkualitas SMI seperti beton berulang, baja struktural, dan bahan komposit model yang untuk memastikan kekuatan dan daya tahan bangunan. Berapa banyak bangunan yang telah Anda bangun dan apakah ada kemajuan lainnya? Hingga saat ini kami telah menyelesaikan lebih dari 30 proyek yang terdiri dari bangunan besar, bangunan sedang, dan kecil infrastruktur. Terakhir, mengapa Anda memilih pekerjaan sebagai konsultan dan kontraktor? Sejak kecil, saya selalu tertarik pada bangunan dan desain. Nah, saya merasa puas melihat karya saya sendiri berdiri kokoh dan digunakan banyak orang. Menjadi kontraktor memberikan saya tantangan dalam menghadapi masalah yang berbeda-beda dan terus belajar dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan oleh konsumen. Terima kasih banyak Pak Rudikan atas waktu dan informasinya yang sangat berharga. Semoga kedepannya Anda semakin sukses dalam proyek-proyek. Ya, terima kasih. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk Anda. Furthermore, there is a rice factory called the IDP Rice Warehouse, which is growing very rapidly and producing rice, which is located in Jambi Province. A rice warehouse factory in Jambi is growing rapidly due to the production of many types of rice and different names. So, rice sales at the warehouse are very high. The names of the rice are Rice Plate, Dragon Ball, Godfruit, Joker, Dog Rice, and others. The development of this rice warehouse is so fast that we don't know how this IDP rice warehouse was created and how and when was this rice production process first carried out. Okay, viewers, now we are in the warehouse that product all type of rice and flour. Let's see. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisakah Anda ceritakan siapa pendiri gudang ini? Oke, baik. Jadi pendiri dari usaha ini itu bernama Bapak Suguanto, yang dimana diteruskan ke Bapak Nurdin dan juga Bapak Nur Hadi. Kapan pertama kali gudang ini dioperasikan dan boleh ceritakan sejarah awal usaha ini? Boleh. Jadi awalnya ini gudang beroperasi pada tahun 2012 atas nama CP Duangsa. Kemudian sejarah awalnya itu kita bergerak di usaha dalam skala kecil, itu usaha rumah, di mana kami mulai menyewa gudang yang lebih kecil untuk menampung kapasitas produksi yang semakin meningkat, yang kemudian semakin dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan zaman, kami mengadopsi mesin-mesin dengan teknologi terbaru sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan juga efisiensi dari produksi beras. Bagaimana kondisi perkembangan gudang saat ini? Untuk sekarang kami mengalami perkembangan atau kemajuan yang sangat signifikan, di mana mulai dari hasil produksinya semakin meningkat dan juga kami berhasil memperluas jaringan distribusi atau jaringan pemasaran beras kami. Bagaimana beras diproduksi di gudang ini? Untuk awalnya kami dulu menggunakan, maksudnya memproduksi beras itu secara manual, di mana kami masih menggunakan tenaga kerja, itu masih dalam skala besar, skala yang masih banyak. Kemudian semakin perkembangan teknologi, kami menggunakan mesin-mesin yang lebih baru, jadi lebih kami dapat meningkatkan produksi itu lebih baik lagi dari kualitas dan juga dari segi kapasitas produksi. Menurut Anda, mengapa semua orang harus membeli beras yang diproduksi oleh gudang ini? Karena kami memiliki beras dengan kualitas tinggi, dengan harga yang sangat terjangkau ya di masyarakat, dan juga dari penggunaan mesin yang modern,
kami dapat menjamin bahwa setiap bulur beras yang berasal dari gudang kami ini telah terjamin kualitas, kebersihan, dan juga keamanannya. Di mana beras disalurkan? Untuk sekarang kami berhasil menyalurkan beras itu dari berbagai segmen pasar, mulai dari pasar tradisional hingga supermarket besar. Dan juga kami bekerja sama dengan beberapa lembaga atau instansi untuk menyalurkan beras kepada yang lebih membutuhkan, terutama pada saat keadaan darurat seperti bencana alam ataupun hal yang lainnya. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini. Selamat siang. Now, the weather news will be broadcasted and the news will continue after today's weather broadcast. Greetings and welcome. I'm gonna be your weather forecast presenter for today. My name is Clara Teresa and I'm gonna be telling you about what the weather is like for today. Today, we're gonna be talking about Padang. Now, Padang will be a very humid weather for today, which has some cloud but not that much. Now, the maximum temperature that we predicted is around 30 degrees and in the nighttime is around 23 degrees. Now, because it's gonna be very humid, we advise you guys to wear some coat because it's gonna be very windy at the nighttime. Bengkulu is gonna have the same weather as Padang, so we will be skipping that, and next we're gonna go to Palembang. Now, Palembang is gonna be a very dry weather, different from Padang. Now, Palembang is gonna have some cloud, but it's still gonna be very hot. So we advise you guys to go outside, play with your friend, and wear some sunscreen. Now, the maximum temperature we will be predicting is around 32 degrees, but at the nighttime is around 26 degrees. It's gonna be having a little to no wind, so we advise you guys to go home and just lay in your AC. That's all for today, and we'll be see you in the next news. Thank you and goodbye. In the laboratorium of let's go to Who has? Udah lah, yang tadi kan. Wait, sorry. now we are in laboratorium sub SM